Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Saudara-saudara sekalian berdiri. Kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Kita katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu untuk menyembah, meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Baik, kita akan katakan Yesus, Yesus Tuhan. Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu ya Allahku, bukaku hormat padamu. Yesus, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu, heran kasih-Mu di hidupku. Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali kita akan katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Angkat suaramu buat Tuhan. Ajaib kuasa-Mu, Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau layak dipuji,
tangan kedua tegakkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku lakukan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku lakukan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia ya Tuhan. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku lakukan. Mari kita katakan Kau Allah yang besar. Angkat suara. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Kau ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian kami naikkan hanya padamu. Bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku lakukan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku lakukan. Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku Terima kasih Tuhan.
kami Bapa di situ memuji membesarkan nama-Mu Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mulai ibadah kami Bapa. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada selesai Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu Tuhan Yesus yang belum datang Tuhan. Kau percepatkan langkah kaki mereka Tuhan, untuk bersama-sama dengan kami memuji membesarkan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Sarana prasarana Tuhan Yesus yang kami gunakan Tuhan, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Kita masih tetap ibadah saudara. Kita akan pujian kita berkata, mari kita semua umat pilihan Allah bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah bersama kita akan kehadiran karena Tuhan sudah mengenali firman-Nya. Mari kita semua umat pilihan Allah segala panggilannya untuk mengenali firman-Nya sekarang awalnya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kebenaran. Mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah segala panggilannya untuk mengenal sekarang adalah waktunya, sekarang awalnya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kebenaran. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dia Tuhan. Kata
bukan apa Yesus. Amin, haleluya. Maju, nyatakan kuasa kita buat hidup berbenah. Amin. Hidup berbenah, kalau kasih budaya dengan kuasa nama. Apa kamu mengatakan nama Yesus? Nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, benar yang perlu. Katakan dalam imanku, nama Yesus, nah itu kuatku dalam kita. Haleluya, nama Yesus, nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan sesuatu. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus saja. Nama Yesus, Yesus, Yesus di atas segalanya. Beri suara-suara yang enak Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan membacakan ayat hafalan kita yang terdapat dalam warta jemaat. Dalam hitungan ketiga, kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Galatia 5 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tahu ada cuma kita. Kembali kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita satu hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia. Kita katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Haleluya Tuhan. Sekalipun kami dalam lembaga gelap Tuhan, kami yakin dan percaya ada Kau di sisi kami. Saat kami dalam ketakutan, Kau selalu menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah
di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekali dalam aku ciptakan sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganku selalu menopang hidupku. Satu dalam terang kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, selamanya ku kan setia melayani, mengasihi. Tiada Tuhan selain Kau, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun
Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu terakhir di bulan Agustus ini, kita mau buka firman Tuhan. Dalam Injil Matius bersyukur kepada Tuhan ada sampai hari ini, dan kembali kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 25 Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Kita bergantian membacanya. Saya ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayatnya yang genap. Baik, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam duri-duri mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami memperbaiki. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ.
gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Tulisan kalau firmannya tentang akhir zaman, seringnya tentang kedatangan Tuhan. Saya pun juga berpikir setiap kali mempersiapkan firman, dibawa mengarah pada gereja Tuhan untuk selalu bersiap sedia. Menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya mau dengar-dengaran, dan pada pagi hari ini tema firman yang sehubungan dengan kedatangan Tuhan, yang kalau dalam 1 bulan seringkali saya sampaikan, kembali lagi tema yang tentang kedatangan Tuhan. Supaya apa? Judul firman Tuhan pada pagi ini, supaya kita itu gereja Tuhan jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat sekolah, mungkin masih diizinkan masuk. Kalau terlambat masuk kerja, mungkin masih diberi dispensasi. Silakan, boleh Anda masuk. Tapi berbicara tentang masuk dalam kerajaan Allah, kalau kita nanti akan belajar dari Matius 25 ini, yang ada hanyalah kata jangan sampai terlambat. Perumpamaan yang kita baca mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini hanya ada dalam Injil Matius. Ada 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Injil Yohanes. Dalam keempat Injil, seringkali Yesus memberikan perumpamaan. Dan kadang kita temui suatu peristiwa atau perumpamaan yang sama, baik itu di Injil Matius, nanti kita dapati juga peristiwa atau perumpamaan yang sama di Injil Markus atau Lukas. Itu namanya sifatnya paralel. Satu peristiwa kita bisa baca sama peristiwanya dalam 2 Injil, 3 Injil, bahkan 4 Injil. Tetapi mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini, perumpamaan itu tidak ada dalam ketiga Injil lainnya, baik dalam Injil Markus, Lukas, maupun Yohanes. Hanya di Injil Matius lah kita mendapati tentang peristiwa gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, Matius dalam penulisannya selalu memulai perumpamaannya itu hubungannya dengan hal kerajaan Allah, hal kerajaan surga. Contohnya pada ayatnya yang pertama, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama. Kemudian kita juga perhatikan pada ayat 14 ada lagi perumpamaan tentang talenta. Matius katakan sebab hal kerajaan surga
peristiwa atau perumpamaan itu dikaitkan dengan hal kerajaan sorga. Pada pembacaan Matius 25, kerajaan sorga, ya, ini kembali diulang. Karena pengajaran tentang kerajaan sorga merupakan pengajaran yang penting. Itu terbukti dalam Injil Matius, kerajaan sorga atau kerajaan Allah disebutkan atau ditulis sebanyak 41 kali. Ungkapan kerajaan sorga atau kerajaan Allah bahkan disebut 108 kali dalam Perjanjian Baru. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan tentang kerajaan sorga itu adalah sangat penting, apalagi bagi kita gereja yang hidup di akhir zaman atau zaman akhir ini. Ya, Allah ingin mengingatkan, Tuhan ingin mengingatkan murid-muridnya termasuk saya dan saudara akan betapa pentingnya persiapan untuk memasuki kerajaan sorga, akan betapa pentingnya tentang hari Tuhan yang berhubungan dengan kerajaan sorga. Nah, pada pagi hari ini lewat pembacaan Matius 25, Yesus, ya, itu merupakan gambaran dari mempelai laki-laki. Pada ayatnya yang pertama, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Yesus merupakan mempelai laki-laki. Itu yang pertama. Kita runtut ya belajar. Sedangkan 10 gadis atau anak darah yang terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana, itu merupakan gereja atau kumpulan orang percaya, jemaat pengikut Kristus. Dibagi menjadi 2 kelompok. Ini berlaku secara universal. Ya, gereja secara mendunia. Dasarkan Matius 25 dibagi menjadi 2 kelompok. Dan memang faktanya nyata, dapat kita lihat. Ya, 2 kelompok itu adalah 5 gadis yang bodoh. Dan itu juga ada di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Bagaimana keberadaan gereja yang bodoh atau gadis yang bodoh, atau bagaimanakah keberadaan atau kondisi gereja yang bijaksana itu atau gadis yang bijaksana itu sudah terlebih dahulu dipaparkan awal pada pasalnya yang ke-7. Mari kita lihat Matius 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, Matius 7 ayat 24, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dari Matius 7 ayat 24 sampai 27 ini kita mendapatkan gambaran yang jelas mengenai 2 kelompok atau keberadaan gereja Tuhan yang diwakili oleh 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Gereja Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan dan yang menjadi pelaku firman Tuhan itu dikelompokkan menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Mereka mendengar firman, mereka menyimpan firman itu dalam hatinya dan
kemudian juga mereka menjadi pelaku firman. Itulah gereja yang masuk dalam kelompok gereja yang bijaksana. Tetapi kalau kita perhatikan ayat 26, semua seakan-akan terlihat ya adalah orang percaya, pengikut Tuhan. Tetapi belum tentu semua yang ada di dalam rumah Tuhan, semua yang mengaku bahwa mereka adalah pengikut Kristus, itu menjadi pelaku firman. Ada banyak orang puluhan tahun menjadi pengikut Kristus, identitas mereka adalah Christian, pengikut Kristus, tetapi mereka tidak menjadi pelaku firman. Mereka mendengar perkataanku, tetapi mereka tidak melakukannya. Ini ya diwakili gereja Tuhan oleh 5 gadis yang bodoh. Sekarang pilihan itu ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Apakah kita hanya sekedar mendengar firman, tetapi tidak melakukannya, atau kita mendengar, menyimpan firman itu dalam hati kita dan kita melakukannya sehingga hidup kita berbuah bagi Tuhan? Pilihan itu ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Bodoh mendengar firman tetapi tidak melakukan firman. Mungkin sudah ribuan kali saudara dan saya mendengar firman, karena mungkin sudah puluhan tahun mengikuti Kristus. Tapi apakah kita menjadi pelaku firman? Jawabannya Bapak Ibu Saudara sendiri yang bisa menjawab. Bijaksana mendengar firman, menyimpan firman itu dan melakukannya, dengan kata lain menjadi pelaku firman, sehingga ketika kita menjadi pelaku firman, hidup kita berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Orang bisa melihat bahkan menikmati buah kehidupan kita oleh karena kita menjadi pelaku firman. Dan ini menggambarkan kekristenan gereja Tuhan pada saat-saat ini menjelang kedatangan Kristus. Karena nanti waktu Yesus datang kedua kalinya, ini pasti terjadi karena firman Tuhan itu ya dan amin. Ada gereja Tuhan yang siap sedia, ada gereja Tuhan yang tidak siap, sehingga dikatakan kedatangan Tuhan itu seperti jerat bagi mereka. Mereka tidak siap. Dan mereka ada dalam kondisi acara pesta pernikahan. Kalau ada kata mempelai, berarti itu suatu keadaan kondisi adanya suatu pesta pernikahan. Di sini pesta pernikahan ada pernikahan anak domba Allah, yaitu Yesus sebagai mempelai laki-laki dengan mempelai wanita, yaitu orang-orang percaya gereja Tuhan yang apa? Yang hidupnya menjadi pelaku firman. Mari kita lihat dalam Wahyu 19. Jangan kita pikir kita sudah diselamatkan. Ingat Matius 7 ayat 21. Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Kenapa kita tidak menjadi pelaku firman? Jangan sampai di saat-saat terakhir itu Tuhan katakan, siapa kamu? Aku tidak kenal engkau. Yang Tuhan kenal itu pelaku firman, yang masuk dalam pesta pernikahan. Pernikahan anak domba Allah, yaitu Yesus dengan gerejanya, yaitu jemaat Kristus. Yang dia kenal mempelainya itu adalah gereja Tuhan yang menjadi pelaku firman. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, baca itu Matius 7 ayat 21. Ini beruntut, saling berkesinambungan, saling berhubungan. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang surga.
membuat mujizat spektakuler, mengumpulkan ribuan orang dalam kebangunan rohani, tidak menjadi suatu jaminan dia masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah kalau dia tidak menjadi pelaku firman. Jadi dalam keadaan kondisi kita yang biasa-biasa saja, sederhana, fine, oke, tapi kita jadi pelaku firman. Mungkin kita tidak sespektakuler orang lain, tapi oke di mata Tuhan, asalkan kita menjadi pelaku firman. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kita digolongkan sebagai pembuat kejahatan kalau tidak menjadi pelaku firman. Kok kayak gitu Bu Lisa? Ya ini firman Tuhan. Kalau saudara tidak dengar-dengaran, tidak mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, dengan kata lain mengikuti perintah-perintahnya, melakukan kehendak yang menjadi pelaku firman, itu kan berarti saudara memberontak. Katakan, aku tidak kenal kamu, nyala kamu sekalian pembuat kejahatan. Kejahatan itu bukan berarti saudara membunuh atau hanya berbicara tentang perzinahan, atau saudara mungkin menipu orang, ya, dan lain-lainnya. Kalau saudara tidak menjadi pelaku firman, jangan katakan aku tidak benar engkau membuat kejahatan. Kita memberontak, kita tidak mentaat, kita tidak mau dengar-dengaran. Kita yang digambarkan sebagai 5 gadis yang bodoh, sama-sama ada dalam gereja Tuhan, sama-sama disebut mempelai, tapi tidak semua yang sama-sama itu sama identik persis. Kita akan pelajari lebih lanjut lewat Matius 25 ini. Ada yang siap setia dan ada yang tidak. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya yakinnya, ya, karena berdasarkan firman. Orang yang menjadi pelaku firman itu pasti dia siap setia. Mau bumi ini gonjang ganjing, ya, dengan keadaan penyakit demi penyakit yang silih berganti. Mau bumi ini gonjang ganjing, keadaan perang dan lain-lain sebagainya, selama dia berkenan hidup dengan jadi pelaku firman, enggak jadi masalah. Selalu standby, siap kapan saja Tuhan menjemput. Oke lah Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau taat, suka memberontak, suka mau dewe, hidup menurut diri sendiri, kehendak egosentris, tidak mau lakukan firman, ya siap-siap. Saya tidak menghakimi, tapi memang keberadaannya keberadaan Tuhan itu akan menjadi suatu jerat, labakan. Udah mau memperbaiki waktunya, nah, makanya hidupnya dan jangan sampai terlambat. Kita perhatikan 10 anak darah atau yang melambangkan gereja atau mempelai Kristus itu. Pertama yaitu ciri-cirinya, mereka itu kita lihat pada Matius 25 kembali, semua ya 10 anak gadis atau darah atau gereja itu semua punya apa? Pelita. Kok tahu Ibu Lisa? Dari ayat 3 dan ayat 4. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya. Ayat 4. Gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya. Gereja mempelai Kristus, ya, mereka yang percaya kepada Yesus, yang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu memiliki pelita. Apa itu pelita? Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu adalah pelita bagi kita semua
yang percaya pada Yesus, bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memiliki firman. Kita punya firman. Mereka yang sudah diterangi hatinya oleh Injil dan menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat, punya perintah, yaitu hak untuk bertemu, menanti-nantikan mempelai laki-laki yaitu Kristus Tuhan. Siapapun yang sudah percaya pada Yesus, sudah bertobat, sudah menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, punya hak untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Firman ada di dalam hidup kita. Tapi yang menjadi masalah, tidak semua itu membawa persediaan apa? Minyak dalam buli-buli mereka. Hanya 5 gadis yang bijaksana yang membawa minyak dalam buli-buli mereka. Buli-buli ini adalah hidup kita, yaitu baitnya Allah. Pada waktu kita percaya kepada Yesus, ada firman, ya, ada Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kita. Tapi jangan berpikir bahwa Roh itu akan berdiam terus-menerus di dalam bait atau hidup kita. Tidak, firman Tuhan katakan Roh Kudus itu pribadi. Berbicara tentang pribadi atau berbicara tentang person, itu pasti punya perasaan. Roh Kudus pun bisa didukakan, bahkan Roh Kudus bisa tinggalkan kita. Kalau apa? Kalau hidup kita dikuasai oleh hawa nafsu, dosa, kedagingan, dia yang adalah kudus tidak mungkin ya bersinergi, berdampingan, bersama-sama, bersatu dengan batin yang penuh dengan cacat, kerut, cemar, noda. Tidak mungkin. Banyak orang mendukakan Roh Kudus dengan kenajisan, dengan kecemaran, dosa, hawa nafsu dan kedagingan. Bahkan juga Roh Kudus bisa tinggalkan. Ingat raja pertama Saul, ya dia diurapi, tapi Roh itu meninggalkan dia sehingga dia dikuasai oleh roh jahat. Demikian juga dalam masa-masa basi atau penantian ini, sekarang kita ini sedang menanti-nantikan. Masalahnya gereja Tuhan, yaitu buli-buli, yaitu kita, bersediakah kita terus-menerus menjaga Roh Kudus itu berdiam bahkan melimpah melalui hidup kita, atau kita membukakan Roh Kudus hingga dia menyelamatkan kita. Roh Kudus hanya berdiam di dalam bait yang kudus. Oleh karena itu kita yang adalah baitnya, kita harus menyediakan diri untuk terus Roh Kudus memimpin hidup kita. Galatia 5 mulai ayat 16. Maksudku, ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu hendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, dan seterusnya perbuatan daging, dan seterusnya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kedengkian, pemabukan, pesta pora, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita
juga dipimpin oleh Roh. Nah, inilah keberadaan gereja Tuhan dalam masa-masa penantian. Semua sudah percaya, sudah menerima Injil, sudah menerima terang Injil Kristus yang membuat gereja Tuhan, yaitu saya dan saudara jemaat itu diterangi oleh firman Allah, jadi percaya, bertobat, menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Namun pada masa penantian ya, itu menanti kedatangan Tuhan, ada suatu kondisi yang sangat-sangat membedakan. Yang lima, setia. Hidup ini adalah buli-buli, setia, ada persediaan, hidupnya selalu dipenuhi ya dengan Roh Kudus. Karena apa? Mau memberi diri untuk Roh Kudus memimpin hidupnya. Kalau Roh Kudus yang memimpin hidup kita, tidak ada kesempatan untuk hawa nafsu kedagingan, kecemaran yang tadi kita lihat, mabukan, pesta perzinahan, amarah dan lain-lain sebagainya itu. Karena yang menguasai hidup kita Roh Kudus, yang memimpin hidup kita itu Roh Kudus. Buli-buli yaitu hidup kita itu kita isi dengan Roh Kudus. Kita beri hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan keadaan itu harus terus menerus. Bukan hanya pada waktu saudara percaya, bertobat, Roh Kudus ada dalam hidupmu, kemudian waktu berjalan, berlalu, ini kita terus masih menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Banyak kecemaran yang masuk, kenajisan yang masuk. Roh Kudus bisa didukakan, bahkan dia bisa pergi meninggalkan kita. Oleh sebab itu keadaan dipimpin, hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang berbicara tentang buli-buli yang terus-menerus ada persediaan minyak itu harus berkesinambungan. Jangan nanti kalau 10 malam baru dicas lagi, tidak, setiap waktu Roh Kudus memimpin hidup kita. Sebab itu lahirlah pujian, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Roh Kuduslah yang memimpin dan membawa kita untuk masuk dalam satu kebenaran, untuk melakukan kebenaran dan kebenaran. Buli-buli yaitu hidup kita itu harus ada persediaan minyak, yaitu Roh Kudus, dan itu harus terus menerus. Jangan dukakan Roh Kudus, bahkan Roh Kudus tinggalkan kita. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu harus terus menerus, berkesinambungan. Sekali lagi, jangan biarkan padamkan Roh Kudus. Roh Kudus didukakan oleh karena dosa, hawa nafsu, dan kedagingan. Dalam Galatia 3 ayat 3, ya, Galatia 3 ayat 3, suatu keadaan yang tragis. Kamu sudah mulai dengan roh, tapi diakhiri oleh kedagingan. Tragis, kan saya tragis. Dulu, ya, pada waktu kasih mula-mula percaya pada Yesus, api nyala-nyala bergairah, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Mulai dengan roh. Galatia 3 ayat 3. Tragis sampai dikatakan, adakah kamu sebodoh itu? Lima darah yang turun. Gereja juga dikatakan gereja Tuhan yang bodoh kalau memulai dengan roh, tapi akhirnya kedagingan. Dan sampai kita terlambat hidup itu terus memberi diri, buli-buli ini terus penuhi dengan minyak Roh Kudus, dan berkata, berilah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan menjadi bodoh. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu?
Masa akan sia-sia? Dengan kata ini, kamu dulu yang memulai dengan pengurapan Allah, dengan Roh Kudus, mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaannya, mengasihi tubuh Kristus, berjalan seiring waktu. Kita sudah nikmati segala hal yang indah di dalam Tuhan, bersama Tuhan. Jadi sia-sia semuanya. Karena itu yang disebut kebodohan gereja. Itu yang disebut gadis yang bodoh. Merasa cukup dengan menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Merasa cukup sudah diterangi oleh firman. Semua memang membawa pelita. Tapi yang membedakan pada akhirnya, masihkah hidup kita terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus? Buli-buli ini, masihkah ada persediaan minyak di sana? Ya syukur. Oh haleluya, ampuni kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jangan tinggal dalam zona nyaman, merasa cukup, sudah percaya kepada Tuhan. Lihatlah ini, gereja dikatakan jadi darah yang bodoh, gadis yang bodoh, hanya cukup diterangi oleh terang Injil, tapi hidup tidak dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam ini masa-masa penantian seperti mereka menanti-nantikan. Kenapa itu mempelai lama-lama tidak datang? Perhatikan, semua tertidur, termasuk 5 gadis yang bijaksana. Tapi yang membedakan nanti adalah pentingnya pekerjaan Roh Kudus dalam gereja kita. Tidak cukup hanya firman. Sebagai berbahasa Inggris berkata, firman Allah dan Roh Kudus harus ada dalam gereja Tuhan. Tidak cukup saudara hanya diterangi oleh terang Injil, kemudian percaya, menerima Yesus, bertobat, kemudian melayani, tetapi berlalu seiringnya waktu dalam penanti-nantian kedatangan Tuhan. Daging dan hawa nafsu itu mulai menguasai hidup kita. Sia-sia dikatakan, sia-sia. Jangan menjadikan kasih karunia Allah, anugerah keselamatan itu menjadi sia-sia. Kita sudah mulai dengan roh, kemudian akhirnya dengan kedagingan. Apa itu kedagingan? Baca tadi Galatia. Perseteruan, iri hati, dengki, amarah, kepahitan. Jangan menjadikan sia-sia apa yang sudah Tuhan kerjakan, kasih karunia-Nya, apa yang sudah kita nikmati di tahun-tahun ketika kita memulainya dengan roh. Karena kita mengakhirnya di dalam perseteruan, iri hati, dengki, amarah, kepahitan, perzinahan dan lain-lainnya. Jangan, Bapak Ibu Saudara, jangan menjadikan itu sia-sia anugerah kasih setia-Nya. Buli-buli ini yaitu hidup kita baiknya terus menerus diberi untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Selalu ada persediaan minyak di sana. Selalu ada Roh Kudus yang mendiami kita sebagai bait Tuhan. Kita akan bisa bertahan dalam masa penantian walaupun firman Tuhan tidak menutupi kenyataan bahwa mereka semua tertidur, termasuk 5 gadis bijaksana. Tapi lihatlah apa yang terjadi. Begitu besar peranan Roh Kudus, ya, yang digambarkan dengan adanya persediaan minyak dalam bui-bui 5 gadis yang bijaksana. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Adakah di hari-hari ini saudara mengantuk? Bukan mengantuk secara jasmani karena begadang, tidak. Mengantuk rohanimu. Tubuhmu ada di dalam gereja. Tanganmu bertepuk tangan memuji Tuhan. Tetapi hanya Tuhan yang tahu apakah kau sedang
tertidur. Masuk yang lima bijaksana. Tapi waktu tengah malam, kita semuanya sedang ada dalam situasi tengah malam, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan tengah malam? Karena gelap. Keadaan dunia ini sangat-sangat gelap. Kita lihat dalam Yesaya, ya, ingatkan dalam Yesaya. Kalau saya salah, Bapak Ibu yang mengingatkan atau bantuan. Tapi ayat ini diingatkan. Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tengah malam, karena kita gereja yang hidup di akhir zaman digambarkan tengah malam tadi Matius. Tengah malam itu suatu kondisi di mana kegelapan sedang merajalela. Berbicara tentang perbuatan-perbuatan gelap, perbuatan-perbuatan jahat yang menguasai dunia ini sedang merajalela. Karena iblis tahu itu limit waktunya sudah hampir dekat. Ditembakkan panah-panah api. Makanya sudah tidak heran orang itu dalam ketidakputusan yang menjijikan, orang membuka diri dengan tidak tahu malu dan lain-lain sebagainya. Itu lumrah. Matius menjelaskan manusia di akhir zaman ini akan hidup lebih jahat daripada zaman Nuh dan zaman Lut. Jangan heran dengan LGBT. Zaman Nuh sudah ada, tapi lebih jahat lagi akan terjadi di hari-hari ini. Karena dunia ini sedang ada dalam kegelapan, bahkan kegelapan. Dan saudara dan saya gereja Tuhan ada pada situasi itu. Pada tengah malam semua tertidur. Tiba-tiba datang lagi. Sebabnya kita tidak tahu, seorang pun tidak tahu, bahkan anak dari Yesus tidak tahu kapan datang. Nah, disinilah kita melihat perbedaan. Buri-buri, yaitu hidup kita yang selalu siap sedia dengan Roh Kudus. Di sini kita akan melihat orang yang hanya puas dengan keselamatan. Saya sudah diselamatkan. Memang kita sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat bersyukur untuk keselamatan. Hati kita yang gelap sudah diterangi oleh Injil dan kita percaya kepada Yesus. Kita sangat-sangat bersyukur, tapi tidak puas. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-song laga. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ingatkah saudara firman Tuhan yang berkata, satu kali firman itu akan diangkat dari bumi. Orang dari timur, orang dari barat, orang dari utara selatan mencari firman, mereka tidak mendapatkannya. Inilah penuhnya Roh Kudus. Perintah kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi pada pengangkat dan beli di sini. Bagaimana kita bisa bertahan dalam perjalanan iman tanpa cukup bahan bakar, yaitu berbicara tentang Roh Kudus. Nah saudara, gereja Tuhan saat ini masih dalam menunggu menanti-nanti. Butuh minyak ekstra, persediaan lebih, untuk kita bisa tetap terbangun dan menyambut siap sedia. Minyak itu membuat kita secara spiritual rohani kita itu tetap siap, sehingga kita bisa tetap connect dengan Tuhan, karena Dia adalah Roh yang kudus. Dan apa yang membuat kita bisa connect terus dengan Tuhan, sehingga kita siap sedia menyambut Dia, itu Roh Kudus, ya.
kita sadari, kapan kita sadar di hari-hari belakangan ini tentang kondisi spirit kita, roh kita. Sadar nggak? Apa hari-hari berlalu-lalu gitu saja, nggak membangun intimasi dengan Tuhan, nggak berdoa. Ya jalani hari setiap hari, masuk keluar dapur dan lain-lain sebagainya, tanpa kita sadari. Periksa nggak keadaan spirit kita, roh kita di hari-hari? Masih adakah kesediaan itu? Adakah Roh Kudus itu berdiam melimpah dalam hidup kita? Nah, kalau kita lihat, tadi sepertinya 5 gadis yang bijaksana itu egois ya, gak punya belas kasih, gak punya kebaikan untuk menolong. Tapi kita harus juga bijaksana melihat teks dari firman ini. Karena ini menit terakhir. Ada hal-hal tertentu, ya Bapak Ibu Saudara, yang tidak bisa kita pinjam. Ini berbicara tentang itu. Minta dong minyak, ya pinjam dong. Dengan tegas kan tidak bisa. Kesannya egois ya, kesannya jahat, kesannya tidak baik, tidak ada kurang hati. Oh tidak, kita harus bisa mengerti kebenaran firman. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita pinjam dan tidak bisa dipinjam. Kita tidak bisa meminjam hubungan, misalnya hubungan Ibu Gembala Senior dengan Tuhan, keintimannya dengan Tuhan itu kita pinjam. Pinjam ya Bu, keintimanmu dengan Tuhan. Tidak bisa masing-masing pribadi dengan pribadi sendiri dengan Tuhan. Demikian juga kita tidak bisa meminjam, misalnya bapak saya, Pak saya pinjam imanmu ya, saya mau masuk surga dengan meminjam imanmu. Kita tidak bisa ya meminjam Roh Kudus. Dalam hal ini Roh Kudus, pinjam ya Rolisa, Roh Kudus yang ada di dalam hatimu pinjam. Kita tidak bisa meminjam untuk hal-hal tertentu. Keintiman kita Tuhan dengan Tuhan, kita adalah pribadi kita dengan pribadi Tuhan. Kita tidak bisa meminjam iman orang tua kita. Kita tidak bisa meminjam itu sebagai jaminan untuk masuk surga. Kita tidak bisa menebeng iman orang lain, walaupun itu iman istri kita, iman suami kita, iman anak kita, iman saudara kandung kita, dan siapapun itu sekalipun. Saya ingat pujian lama dulu. Karena datang tangisan selamanya, kan ada tangisan waktu Tuhan datang ke dunia. Suami dan istri bercerai, ibu dan anak bercerai, perceraian selama waktu Tuhan datang ke dunia. Apa itu artinya? Keterpisahan. Kalau saudara dan saya tidak siap, saudara dan saya tidak bisa meminjam. Pinjam yang misalnya Ibu Reda, pinjam yang Bapak Reda, iman jaminan saya masuk surga. Tidak bisa. Hubungan personal dengan personal antara saya dengan Tuhan, antara Bapak Ibu dengan Tuhan. Pinjam ya hubungan intimmu, intimasimu dengan Tuhan. Tidak. Nah, sebabnya dalam Matius juga ada satu diangkat, satu itu nyanyian. Saya mau nyanyi ini ya, kalau di dapur saya nangis begitu, masak sebanyak ini. Karena masih ada beban-beban pergumulan saya. Saudara kandung saya atau saudara saya, siapa mereka yang belum percaya, dan juga saudara-saudara yang seiman dalam gereja yang belum percaya untuk layan. Ditangis.
perceraian bersama, bukan perceraian pernikahan, keterpisahan kalau gereja Tuhan tidak bersiap. Yang satu jadi 5 darah yang bijaksana, yang satu jadi yang bodoh. Anak dan ibu berjalan sedihnya. Saya tidak bisa membayangkan. Misalnya kita orang tua masuk surga, kan kita selamatkan ibu Lisa sekali selamat. Oh itu paham yang tidak baik. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan cinta. Bukan berarti sekali selamat buat dosa seenaknya, Roh Kudus tetap berdiam. Oh tidak bisa. Alangkah tragis dan sedihnya suami dan istri berceraian selamanya. Tangisi suamimu, tangisi istrimu, tangisi anak-anakmu, supaya kita berkumpul bersama-sama dalam kerajaan surga. Tangisi adikmu, tangisi kakakmu, tangisi, sehingga tidak ada perceraian. Semua kita siap sedia sebagai gereja Tuhan yang bijaksana. Jangan egois, oh saya sudah selamat, saya sudah rajin melayani, saya sudah ibadah. Oh tidak cukup, tidak cukup. Buri-buri ini, hidup ini diberi oleh dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus berdiam melimpah dalam hidup, sehingga pada waktu kita bisa terjaga dan bersiap sedia. Tidak ada itu pinjamnya Lisa. Kau rajin setia berintimasi dengan Tuhan, pinjam imanmu, tidak ada itu. Oleh karena itu sebagai penutup Bapak Ibu Saudara, jangan menunda-nunda supaya kita tidak terlambat. Ada hal-hal yang tidak dapat diperoleh lagi pada saat-saat terakhir. Ingat itu. Ada hal-hal yang tidak bisa kita usahakan, ada hal-hal yang tidak bisa kita usahakan dan kita peroleh di saat-saat terakhir. Jika hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya masih mendengar firman ini, masih mendengar Injil ini, kita harus bersikap hari-hari cepat, segera, tidak berlambat-lambat, apalagi menunda-nunda, karena anugerah masih tersedia. Saya baca bahasa Inggris ya, supaya keren. Grace is still available. Anugerah masih tersedia. Dan satu lagi, dan patut diingat, ingat, tidak ada kesempatan kedua. Yesus menggunakan perumpamaan tentang 10 anak gadis ini sebenarnya apa? Untuk mengingatkan saudara dan saya gereja Tuhan, bahwa satu kelak ketika pintu itu ditutup sekali dan selamanya, dan tidak ada lagi. There is no second chance. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Begitu pintu ditutup, tidak akan dibuka lagi. Baca dalam Matius 25. Tuhan, seberapa keras saudara berteriak, seberapa keras saudara berdoa, cengkang-cengking, nangis, mohon ampun, untuk memohon belas kasihan Allah. Once the door of salvation is forever. Ya, kita baca ayat terakhir untuk mengingatkan kita. Ibrani pasal 4 adalah ayat terakhir. Kita baca Ibrani pasal 4. Ya udah, kita semua bangkit berdiri. Ibrani pasal 4, mulai ayat pertama sampai ayat yang kedua. Ibrani pasal 4 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun jangan akan masuk dalam pengertian yang masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang benar. Dengarkan firman, jangan keraskan hati, biarkan dia bertumbuh supaya kita menjadi gereja yang bersiap sedia. Hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh
kasih Roh Kudus atas firman Tuhan. Kau berkati kami melalui firman-Mu yang oleh hamba-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami juga memikirkan kedagingan Yesus. Biarlah kami Tuhan sebagai gadis yang bijaksana Tuhan. Oh haleluya. Terpujilah Kau Bapa. Kami hamba-Mu yang memberkati firman-Mu Bapa. Kasih keluarga kami, kasih seluruh pastor. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dalam firman-Mu Tuhan, menjadi berita-berita tentang terang berbicara tentang Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau. Berkati gereja-Mu Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan Yesus. Seberapa yang kami berikan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Balas Tuhan berkat kita sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk memberikan. Haleluya, haleluya. Amin. Pujianmu berjalan ke tanah, berjalan. Kita akan tutup ibadah kita pada sesi pertama ini. Bapak Ibu
terakhir pada bulan Agustus. Kami syukur terima kasih penyertaan pimpinan Tuhan boleh kami rasakan yang kami boleh ada pada hari ini, kesehatan kekuatan dan juga pada pertolongan Tuhan kita berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur terima kasih pada hari ini juga kami sudah diingatkan kami untuk kami semua jemaat Tuhan yang mengaku jadi orang beragama Kristen mengikut Yesus Tuhan. Biarlah kami berpegang terus firman-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami semua, jadi terang dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Kiranya juga Roh Kudus boleh ada dalam kehidupan kami masing-masing, pribadi, hingga jalan maupun langkah kehidupan kami tetap jalan yang lurus, tidak menyerang ke kanan ke kiri, tapi kami mau agar kami semua semakin bertipat satu boleh ada dalam tuntunan dari firman Tuhan bahkan dari Allah kita. Pujilah Yesus. Kami yang baik, kami doa untuk semua jemaat GPD Siapkan Satu untuk memberkati dalam usaha pekerjaan, rumah tangga dan semua, terutama pengharapan iman yang teguh, makin bertumbuh, kita damai sejahtera dari Tuhan juga boleh melimpah dalam kehidupan pribadi masing-masing maupun keluarga. Terima kasih, berkati juga seluruh pihak pelayan-pelayan sudah melayani serta kami dalam ibadah hari ini, dan kalau kita kami akan pulang, kami akan menyelesaikan ibadah pertama, kami akan pulang serta kami sampai di luar dengan selamat, dan hari-hari mendatang kalau kami beraktivitas bekerja, kami percaya Tuhan akan selalu beserta kami dan orang kami. Dan kami serahkan semua juga ya, mungkin persoalan, mungkin sakit penyakit kelemahan tubuh kami pada Yesus Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu tolong dan menyembuhkan setiap penyakit itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesehatan yang baik, kekuatan yang baik sehingga kami bisa beraktivitas, bekerja karena pertolongan dari Tuhan tadi. Terima kasih. Kami mengakhiri doa pada pertama, kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya memberikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kita sepanjang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak terima kasih.